Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat menikmati anugerahnya pagi ini. Kita bertemu kembali di sapaan dan renungan pagi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Engkau telah menganugerahkan kasih-Mu sehingga kami bisa bangun dan melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih untuk istirahat yang cukup yang sudah Engkau berikan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti arti firman yang akan Engkau ajarkan. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Galatia 5 ayat 16-26. Namun di sini saya akan membacakan ayat 22 dan 23. Firman-Nya demikian. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema kita hari ini adalah hidup berserah bersama Roh Kudus. Saudara yang terkasih, saat kita dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada tantangan atau cobaan. Entah yang ringan atau yang berat. Yang ringan misalnya pada saat genting, saat kita berkendaraan, tiba-tiba ada yang memotong jalan kita dari kanan atau dari kiri tanpa aturan. Bisa juga kejadian yang berat seperti kita tiba-tiba ditinggalkan oleh anggota keluarga kita. Peristiwa ini barusan terjadi di mana seorang ibu, dia adalah wanita yang aktif bekerja sebagai wira swasta, di mana dia juga aktif melayani di gerejanya sebagai penatua. Usaha dan pelayanannya selama ini berjalan dengan cukup baik dan lancar. Tiba-tiba Tuhan berkehendak beda. Dia dipanggil di usianya yang 52 tahun dan dipanggil ke rumahnya. Tentu keluarganya sangat kaget dan tidak menyangka hal ini terjadi. Tetapi kakak-kakak dan adiknya pada saat prosesi ibadah penghiburan, mereka bisa menyanyikan nyanyian syukur. Mereka bisa mengucap syukur bahwa Tuhan sebagai pemilik hidup kita sudah menentukan waktu kapan kita dipanggilnya. Mereka menyanyikannya dengan lancar meskipun dengan berurai air mata. Tetapi rasa syukur di tengah kedukaan itu menandakan bahwa mereka masih bisa memuliakan Tuhan di tengah duka. Mereka berserah pada Tuhan dengan hati penuh kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pada saat duka, pada saat mereka kehilangan anggota keluarga, mereka masih tetap bisa mengucap syukur. Dari foto-foto dan kesaksian keluarga serta lingkungan gereja di mana ibu itu melayani, beliau sangat dekat dan dikasihi keluarganya. Dalam pelayanan, beliau juga sangat menunjukkan kebaikan dan cinta kasihnya pada Tuhan dan bekerja sebagai penatua dengan baik dan dikasihi oleh rekan-rekan sepelayanannya. Disinilah peran Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk tidak berbuat hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita akan pentingnya rasa terima kasih pada Tuhan dan berserah pada kehendak-Nya. Jika kita baca perikop keseluruhan dari Galatia 5 ayat 16-26, sangat jelas sekali bahwa hidup kita sebagai orang Kristen hanya ada dua pilihan, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Hidup yang berkenan pada Tuhan, yang senantiasa bertumbuh makin dekat kepadanya melalui pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dan menyerahkan pimpinan melalui Roh Kudus. Jadi apa yang terjadi kemudian, kita akan berserah pada kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau sudah memberi kami waktu untuk melakukan tugas, baik kami sebagai manusia yang bekerja, hidup di tengah keluarga dan masyarakat umum. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami berserah pada kehendak-Mu saja. Terima kasih Roh Kudus yang sudah mengajarkan kami untuk tetap setia pada perintah firman-Mu. Dalam nama-Mu, kami serahkan hari ini pada pimpinan-Mu saja. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Selamat beraktivitas dan senantiasa menikmati pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Selamat pagi semuanya.